Assalamualaikum, hai semuanya. Bersama dengan saya, Ayu. Hari ini aku akan berbagi tips kepada kalian tentang 5 cara memotong kalori pada makanan. Memotong kalori pada makanan bertujuan untuk membuat defisit kalori. Bagaimana caranya? Tips yang pertama, mengurangi pemakaian minyak. Minyak merupakan salah satu bahan masakan yang sangat sering kita gunakan. Beberapa minyak mengandung lemak jenuh yang tinggi yang pastinya tidak baik untuk kesehatan. Minyak mengandung kalori yang cukup tinggi. Bila makanan yang digoreng dalam minyak berlebih, maka kalori yang dihasilkan akan menjadi lebih tinggi. Dan pada akhirnya akan menghasilkan surplus kalori yang akan tersimpan sebagai lemak di dalam tubuh kita. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang akan aku pakai ini adalah minyak zaitun. Karena minyak zaitun adalah salah satu contoh minyak yang baik. Karena memiliki lemak jenuh yang rendah. Tetapi, bila pemakaiannya berlebih, bisa menghasilkan kalori yang tinggi pada masakan kita. Ini adalah kalori dari 5 ml minyak zaitun, yaitu sebesar 43 kalori. Dan ini adalah kalori dari 20 ml minyak zaitun, yaitu sebesar 173 kalori. Sekarang bisa kita contohkan, kita akan menggoreng 100 gram dada ayam. Kalori 100 gram dada ayam adalah 164 kalori. Bila dada ayam ini dipanggang menggunakan minyak sebanyak 5 ml, maka total kalorinya menjadi 207 kalori. Sedangkan bila dada ayam ini digoreng dengan 100 ml minyak, bisa kita anggap dari 100 ml minyak itu yang terserap ke dalam dada ayamnya adalah sebanyak 20 ml. Jadi total kalori dari dada ayam tersebut adalah 337 kalori. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, selisih dari ayam yang dipanggang menggunakan minyak 5 ml dengan ayam yang digoreng dengan asumsi 20 ml minyak terserap di dalam dada ayamnya memiliki selisih kalori sebesar 130 kalori. Jadi tipsnya, kita bisa memotong kalori dengan mengurangi konsumsi minyak, yaitu dengan cara mengubah metode memasak dari menggoreng menjadi memanggang. Karena memanggang hanya membutuhkan lebih sedikit minyak. Selain itu, jangan lupa pilihlah minyak dengan kualitas yang baik, yaitu minyak dengan lemak jenuh yang rendah. Tips yang kedua adalah mengurangi konsumsi gula tambahan. Terlalu banyak mengkonsumsi gula tambahan juga dapat menyebabkan kelebihan kalori. Gula termasuk ke dalam inflammatory food. Apa itu inflammatory food? Inflammatory food adalah makanan yang memicu peradangan pada tubuh. Normalnya, ketika gula memasuki darah, lalu insulin akan memasukkannya ke dalam sel untuk memberi energi. Kelebihan gula dapat membuat insulin menyimpan kelebihannya di sel lemak. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan penambahan berat badan dan resistensi insulin. Gula tambahan yang dimaksud di sini adalah seperti gula pasir, minuman boba yang manis, dan minuman manis kemasan lainnya. Sebenarnya, gula tambahan
bukanlah sesuatu yang esensial yang diperlukan oleh tubuh. Karena kita sudah mendapatkan cukup asupan gula dari makanan kita, seperti nasi, ubi, dan buah-buahan. Batas harian konsumsi gula tambahan untuk orang dewasa adalah tidak lebih dari 100 kalori, setara dengan kurang dari 25 gram gula tambahan atau 2 sendok makan per harinya. Memotong asupan gula tambahan secara drastis sebenarnya adalah tindakan yang lumayan memotong kalori yang masuk tanpa harus memotong porsi makanan kita. Contohnya, 100 gram nasi putih setara dengan 125 kalori. Dan 1 gelas es teh manis dengan 3 sampai dengan 4 sendok makan setara dengan 150 sampai dengan 250 kalori. Jadi, bila hari itu kita tidak mengkonsumsi 1 gelas es teh manis, berarti kita telah berhasil memotong 150 sampai dengan 250 kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Tips yang ketiga, lihat nutrition fact pada kemasan makanan. Sebagai contoh, kita ingin memakan camilan favorit kita. Sebelum makan, kita bisa cek terlebih dahulu berapa kalori per saji dari makanan tersebut yang tertera di nutrition fact pada kemasannya. Jadi, kita bisa menilai seberapa banyak dari makanan tersebut bisa kita makan agar tidak terjadi surplus kalori. Tips yang keempat, substitusi makanan atau bahan masakan. Yang dimaksud dengan substitusi makanan di sini adalah kita bisa mengganti makanan atau bahan masakan dengan yang kalorinya lebih rendah. Contohnya, kita bisa mengganti kecap manis dengan kecap manis diet yang rendah kalori, atau kita bisa mengganti gula dengan sweetener yang 0 kalori, atau juga kita bisa mengganti mie dengan mie shirataki yang rendah kalori. Dengan mengganti makanan atau bahan masakan dari yang tinggi kalori menjadi rendah kalori, otomatis kalori pun juga akan ikut terpotong. Dan tips yang terakhir adalah memasak untuk sajian bersama. Langsung saja kita ke contohnya. Misalnya, 1 sendok makan minyak dapat membuat 1 hingga 2 porsi nasi goreng. Jadi, lebih baik dengan 1 sendok minyak tersebut kita membuat 2 porsi nasi goreng. Sehingga kalori dari minyak pun akan terbagi menjadi 2 sajian sehingga bisa mengurangi jumlah kalori untuk asupan kita. Kelima tips ini aku sudah banyak praktekkan di resep-resep masakan video aku sebelumnya. Di sana ada beberapa resep masakan yang rendah kalori, yang pemakaian minyaknya sedikit, yang mengganti gula dengan sweetener, atau ada yang mengganti bahan makanan yang tinggi kalori menjadi yang rendah kalori. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.